Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyajdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam man aradad dunya fa alaihi bil ilmi wa man aradal akhirah fa alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa alaihi bil ilmi. Sadaqallahul azim wa sadaqar rasulul karim. Bapak Kepala Desa Bang Haji beserta perangkat yang kita hormati, Bapak Imam Khatib Bilal Garim yang saya hormati, Ketua dan anggota Majelis Taklim Air Napal, Ketua dan Majelis Taklim Sungkai Berayun, Ketua dan Majelis Taklim Padang Burnai, Ketua dan Majelis Taklim Sekayun Ilir, Ketua dan anggota Majelis Taklim Sekayun Mudik, Ketua dan anggota Talang Dono, Ketua dan anggota Majelis Sekayun, dan Ketua beserta anggota Majelis Taklim Desa Bang Haji. Luar biasa benyanyinya, persis cak bunyi kaset. Ketua BKMT Kecamatan beserta pengurus yang saya hormati, alhamdulillah uku bangga ada Majelis Taklim nak Kecamatan Bang Haji. Keanyo kulewet Kecamatan Sukaraja, Kecamatan Pondok Kelapa. Kecamatan Pondok Kelapa mencapai 500 sampai 600. Kalau nak Sukaraja kalau pengajian triwulanana sekitar Telau Rimbau. Nah gitu yo, pergi belajar. Insya Allah dengan kemauan, dengan niat, insya Allah. Dan kucaina mak renyeng masalah seragam. Bu, tolong bu suruh kecilkan dikit gamenya kecilkan dikit. Iya, kecilkan dikit baik. Kecilkan dikit baik. Ya, kecilkan dikit gamenya ya. Kalau kipas angin cuma salah game ya. Nah, alhamdulillah kete-ketene berawal kuninian. Insya Allah dengan yang niat baik, mudah-mudahan terus berkelanjutan. Demusak organisasi yo pertama urusan seragam. Yang kedua ribut masalah keuangan. Yang ketiga kuang support kuni pemerintah desa. Nah, dia luar biasa, kepala desa Bang Haji hadir langsung.
Yang keempat, barangkali jor-joran. Misal jor-jorannya nak pio ade jada, ade lemeu, ade semako. Na de majlis teuyeun teh kalau pas gilian itu kemsak mui. Itu diogen jor-joran. Biciga si kajai na pengajian be, isai teneik najai. Tapi kalau ada kopi buliam tak pio. Salam dan salawat untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. De sambutan terakhir Ibu Ketua Majelis Taklim Kecamatan. Pesan beliau itu belajar. Dan untuk belajar ayo lak pelan-pelan. Itu mulai kunitai majelis taklim. Mak sapi ijai anggota majelis taklim coba paham. Pertama tingkatan majelis taklim. Majelis taklim yuk resmi. Iso si kaleng-kaleng. Nak pusat no BKMT nasional. Tuun pacak kita bahasa jang kan? Campur orang teran paro itu. Yang tidak bahasa rejang, tengok tulisan di bawah Bu, ada artinya di bawah. Di provinsi BKMT provinsi. Turun ke bawah BKMT kabupaten. Di bawah kabupaten BKMT kecamatan. Di bawah kecamatan namanya Permata, Perhimpunan Majelis Taklim. Misalnya Desa Bang Haji, masjidnya 11. Nah, 11 masjid itu bersatu namanya Perhimpunan Majelis Taklim Permata. Di bawah Permata namanya Majelis Taklim. Itu urutannya. Jadi yang paling rendah tidak disebut BKMT tapi MT, Majelis Taklim. Yang BKMT itu kecamatan. Ibu-ibu, jangan sampai tidak ngerti apa arti Majelis Taklim. Majelis Taklim itu dua kata, majelis dan taklim. Majelis itu bahasa Arab, jalasa asal katanya. Majelis artinya duduk dari tempat yang rendah ke tempat yang tinggi. Kalau duduk dari sini ke bawah, ada namanya mak'ad. Nah, mak'ad duduk dari tinggi ke rendah. Majelis duduk dari rendah ke tempat yang tinggi, pindah dari tempat yang rendah ke tempat yang tinggi. Taklim asal katanya dari alama yu'allimu ilman, ilmu pelajaran. Majelis taklim tempat belajar tentang ilmu yang bisa mengangkat orangnya menjadi tinggi. Majelis taklim tempat belajar, dan dengan belajar itu terangkat derajatnya. Dalilnya Al-Mujadilah ayat 11. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Selesai bubar kita niklah, dua hasilnya. Yang pertama, Allah mengangkat derajat orang yang beriman. Yarfa'illahu alladzina amanu,
Allah mengangkat derajat orang beriman. Ibu beriman segala? Salah satu ciri orang beriman tidak berani meninggalkan solat. Kalau tidak solat, bukan tidak beriman, kafir. Bainar rajul wa bainal kufra tarkus solat. Beda Islam dengan orang non muslim mendirikan solat. Alangkah malunya terdaftar anggota majelis taklim, jadi ketua majelis taklim, jadi ketua BKMT, tapi solat 5 waktu tidak cukup. Na'udzubillah. Pride. Geroda Pak Ustaz awi overroad. Apa beda yang tidak majlis taklim dengan majlis taklim? Yang tidak majlis taklim tidak solat, yang majlis taklim tidak solat. Sama baik. Itu yang pertama. Maka ingat. Yang kedua, walladzina utul ilma derajat, dan mengangkat orang-orang berilmu. Kita bermajlis taklim ni harus dapat ilmu. Kalau tidak ada ilmunya, selesai saya ceramah lah, berhenti ngundang saya ceramah ke sini lagi. Tak usah lagi ada majlis, harus ada ilmunya. Apa ilmunya Pak Ustaz? Kita belum belajar. Kita masih bahas tentang masalah arti majlis taklim. Majlis taklim itu majlis tempat belajar yang dengan belajar itu terangkat derajat, nambah ilmu. Kalau balik dari majlis taklim pogwa suta lah beda. Kalau sudah majlis taklim tidak ingat lagi masak gara-gara majlis taklim, berhenti. Rumah tangga sakinah mawaddah warahmah, kawan banyak, dan kita luas pengetahuan. Saya sering nyampaikan ke pengajian Permata, kalau bisa majlis taklim Kecamatan Bang Haji ini ada satu programnya. Apabila meninggal anggota BKMT Kecamatan Bang Haji, seluruh tino ni ikut solat jenazah. Musim neteter ulak tos manidau ya. Sebanyak ini solat jenazah orang yang meninggal, pasti orang nanya, ipus mana itu sadio? Itu kalau meninggalnya sempat, jangan ucuran model-model ini baik. Itu yang luar biasa. Cacam kata orang. Siapa tahu disorot wartawan, siapa tahu ada yang nyorot media. Begitu solat jenazahnya penuh masjid, disorot ada orang yang mempiralkan lewat IG, lewat TikTok dan sebagainya. Ini BKMT Kecamatan Bang Haji, solat jenazah atas anggotanya. Ay Allahu Akbar. Itu majlis taklim. Kalau gegene ya mini roron mini mesti ada program yang luar biasa supaya kita terkenal. Mendak terkenal tu cantik luar biasa atau kidek mujako. Maaf, kalau kita sedang-sedang tidak dikenal orang, tapi kalau luar biasa akan, atau kidek mujako. Tak usah dikaji yang kidek tu. Kita nak jadi yang baik je. Nah itu majlis taklim. Pikirkan oleh ibu-ibu program tentang hal itu tadi. Baru itu. Kita tidak berharap ada anggota kita meninggal, tapi kalau meninggal akan ada WA grupnya nih, disebarkan ke warga. Mohon seluruh majlis taklim BKMT hadir bawa mukena. Wih, yang lanang-lanang tukang ngusung, kalau pacak, yang lanang-lanang nih berubah. Itu selek tengah lalawit dah balas lawit yang ayo. Itu kita nak kasih itu. Iya. Tidak ngerti Pak Ustaz. Sembahyang jenazah itu cuman 4 takbir.
Al-Fatihah, selawat, Allahumma gfirlahu atau ambilaha warahmu wa'afihi wa'afuanlah. Yang takbir keempatnya Allahumma la tamina ajrahu wa la tabtina ba'dahu wa qilana walahu. Cukup kalau tidak apal yang panjangnya. Sependek itu tidak baca bisa kan? Aku terbayang macam mana piranya kelak bisa masuk TV. Ibu-ibu yang saya hormati, itu pembukaan materi pengajian kita, menjaga lisan dan menjaga kolbu. Kalau kalbu doa kuyu, kalau kolbu doa atui. Jangan sampai berdoa, ya Allah jadikanlah kalbu ini kalbu yang baik pada kuyu demu okuyu de ateu kolbu isosi kalbu. Tapi tun Indonesia cesina made di kolbu ijai kalbu. Item swata ini kila jano tai kolbu yo. Menjaga lisan dan menjaga kolbu. Pertama kolbu, salah satu aspek terdalam dalam jiwa manusia, senantiasa menilai benar salah perasaan, niat, angan-angan, pemikiran, hasrat, sikap, tindakan seseorang, terutama dirinya sendiri. Itu kolbu. Kolbu itu salah satu aspek yang kita punyai. Ado raso riang, ado raso sedih, ado raso puas, ado raso gelisah. Kalau anak gadis ibu-ibu nyabi kertas kecil-kecil, itu hatinya sedang gelisah. Tanyo aja, ngapo yuk lagi ribut yo dengan metenya. Kok ibu tahu? Kalau nyabi kertas kecil-kecil itu pasti lagi masalah, atau mata kali di kecil-kecil, nah pasti hatinya lagi gelisah. Itu lukisan, gambaran kalbu. Tapi kalau dia menyanyi terus, itu tandanya lagi riang, puas, mana pulsanya lagi banyak. Biasanya itu. Angan-angan itu, sikap itu kolbu. Berikutnya, apa beda hati dengan kolbu? Kolbu sering diartikan dalam bahasa Indonesia dengan hati. Kita mengartikan kolbu itu hati. Bahasa tempat pacurnya heart. Terjemahan yang benar kolbu sebenarnya jantung. Kolbu itu jantung yang sebenarnya, tapi kita ngecek hati. Karena kalbu dalam bahasa Arab adalah salah satu organ yang berperan sistem untuk memompa darah. Itu terletak di rongga dada yang sebelah kiri. Itu. Kemudian jantung bukan hati, sebab hati letaknya di perut. Itu hati. Kalau kita motong sapi, ada kan hati ya? Ada jantungnya, ada hatinya. Maka supaya enak digambungkan jadi jantung hati. Nah, hati dalam bahasa Arab disebut dengan kibdatun atau kibbun atau kabid. Dalam bahasa Inggris disebut liver. Sakit apa? Sakit liver tadiatun. Itu hatinya membengkak. Aku sering bengkak Pak Ustaz, nengok suami mancing tidak balik-balik. Itu bukan liver. Atau ini baik perasaan dan dia bengkak. Itu. Makasih Bu ya. Berapa segelas? 5.000. Oh, iya.
Bilang ngopi Bapak. Lanjut. Itu beda hati dengan jantung. Jadi jantung itu yang memompa darah. Orang Indonesia menyebutnya jantung itu ya hati itulah, padahal beda. Itu supaya kita paham. Kita belum masuk ke pelajaran itu. Sekarang kita nengok kualitas hati kita masing-masing. Macam mana mengukur hati kita masing-masing? Ada hadis. Ala wa inna fil jazasi mudghah iza soluhat soluha irukul iza soluhat jasada kullu wa iza pasadat pasada jasada kullu wahya qalbi. Ketahuilah sesungguhnya di dalam tubuh manusia ada segumpal darah. Lemawak tayo ada segumpal darah. Iza soluha jasada kullu, kalau baik darah itu maka seluruhnya aku agak terkejut tadi. Tidak, maksud aku jadilah kepahitan hidup selama ini. Sampai ke sini dikasih kopi pahit lagi. Ya Allah, kapan manisnya hidup ini? Nah, ini kopi kita. Nak marah kita tamu kan? Jauh-jauh dari Bengkulu dikasih kopi pahit, ya Allah. Jika baik segumpal darah itu, maka baik seluruhnya. Mukanya baik, hidupnya baik, tangannya baik, kakinya baik, telinganya baik, kecuali tainya masih busuk tulang. Jika buruk segumpal daging itu, maka buruk semuanya. Apa kata orang? Kide atri kama. Nah, atri kama itu di bawah kide atri lagi. Nah, yang paling buruk atri ini atri kama. Kalau kide atri masih baca dielokkan, tapi atri kama itu buruknya. Nah, ini hati. Apa keburu hatinya? Tidak, sama baik. Tapi dari hati yang demikian itu mengeluarkan perbuatan yang buruk. Jenis hati. Hati itu 3 jenisnya. Ada namanya kolbun mayit, hati yang mati. Hati yang mati itu orang meninggalnya tidak tahu, orang sakit giginya tidak tahu, orang sakitnya tidak tahu. Dia tulah urusannya itu. Ada rezeki dikit sombong lebih dari Fir'aun. Masjid dekat tapi tidak pernah sembahyang. Itu. Rezeki banyak tidak galak bersedekah. Duit banyak tidak ada bercita-cita nak berangkat haji. Mertua sakit tidak pernah dikunjungi. Itu namanya mati hati. Tapi zaman kini tidak ada lagi. Tidak ada. Kalau ada orang model itu, diusir orang. Maka tinggal sedikit ya. Yang kedua, kalbun marid, hati yang sakit. Apa ciri hati yang sakit? Ada yang mungkin siaran langsung di Facebook ini. Ada yang mungkin buat status di Facebook. Cah kula silap pakai status ige pengajian masjid taklim yo Itu ciri orang hati sakit. Ada orang
posting gulai, alhamdulillah guys, dapat ikan pelus lemak nian campur tempoyak. Ada yang komen keme lapun kanca keme posting. Itu orang bagian yang sakit hati. Ada orang posting, alhamdulillah ya Allah, berkat perjuangan selama ini baru naik bata rumahnya. Umat tuan sudah cakap motor. Sebagian kita tidak sempat ngurus diri sendiri, sibuk nengok postingan orang aja. Itu ciri orang sakit hati. Itu. Ngapa? Tidak senang kata orang tempat pacur, cukup di skip Gitu. Sudah. Tidak senang, pindah, matikan, selesai. Nah, ngapa kita pusing orang posting? Ada orang beli mobil baru, weh, sejak setomnya milot ni ai. Lah biarlah. Yang bermasalah kalau si milot baik, game lah cabele-bele. Bermasalah. Masih milot ni ai normal. Itu ciri hatinya sakit. Tapi kalau hatinya sehat, orang beli mobil nyo ikut senang. Lagian jalok diginus nang lah tak telak ento sudoyo, tak telak mai pantai panjang. Masuk si calak majak itu lalak si okos lanasu. Dia senang. Nengok orang posting bangun rumah, alhamdulillah. Bila menya pono-pono jerkai kuni Tuhan, tidak ada nya pusing orang bikin rumah itu. Walaupun dia belum punya rumah atau rumahnya elok, biarlah itu tuh. Nah, ini yang harus kita kendalikan. Yang ketiga, kolbun salim. Nah, itu BKMT Bang Haji, hati yang lurus. Lurus galau, cuman bibir dan cimet. Jadi saya agak khawatir BKMT ini. Saya tengok masih muda-muda galau. Nah, maka apa yang kita khawatirkan, jangan sampai kita dengan teknologi yang semakin canggih sekarang retak rumah tangga. Pahami, istri itu surgonya di bawah telapak kaki suami. Jangan pernah menuntut suami jadi Muhammad kalau ibu tidak siap jadi Aisyah. Jangan menuntut suami menjadi soleh kalau ibu tidak siap soleha. Cuba diawi Muhammad nasi. Siap ke Aisyah? Siap. Aisyah tu madunya 9. Siap? Kan itulah makanya jangan banyak tuntutan. Iya, itulah makanya jangan banyak. Nah, jadilah diri kita sendiri beribadah cocok. Kami lanang ni tidak banyak ngomong karena sifat lanang model itu. Sementara sayangnya kita tidak punya majelis taklim lanang. Kelak kalau aku diajak tablik musibah ke sini, aku sampaikan, Tino itu, Tino mano baik, pasti cerewet. Kalau tidak cerewet, bawa ke rumah sakit jiwa. Segala Tino itu cerewet. Bukan hatinya busuk, bukan hatinya cerewet. Memang tabiatnya karena tercipta dari Hawa. Siapa baik ngomong Hawa, mulutnya tidak pacak terkatuk Hawa. Lanang itu tercipta dari Adam. Kalau kita ngomong Adam, mulutnya tertutup. Kalau ada lanang cerewet sama ketino, itu salah keturunan. Baik. Jadi karena suami itu tidak cerewet, jangan banyak tanya. Kalau dia hobi ngopi, buatkan. Tidak usah bertanya. Ini bila udah ngopi, melak kum dengar. Be kula alau lah kopi. Maram jawab lah cah. Tidak usah ditanya, dibuat baik. Kalau tidak diminum, minumi dewe. Sudah masalahnya. Lah tahu laki pengopi, bertanya terus.
Astaga. Nah kami lanang tu tidak bisa ditanya-tanya terus tu. Lalu tu apa kita suami istri tidak paham masing-masing. Nah itu. Jadi untuk memasuk ke majlis taklim ni, kita harus meluruskan hati. Macam mana meluruskan hati? Ibu-ibu, hidup kita masing-masing ni beda-beda. Rezeki tidak sama, nasib tidak sama, masalah lain-lain. Tidak usah meki ya Allah kepada begitu ya Tuhan. Tidak usah. Malu dengan orang. Tidak usah. Cukuplah kalau nak ngadu ke Allah. Jangan ngadu ke Facebook. Itu. Ribut dengan suami, ngadu dengan Facebook. La ko alau la ko saak te. Orang komen sabar yuk. Biasa baik ribut. Orang komen sampai minggu depan, nyo lah kepekan berdua. Tak usah. Ini kolbun salim tu hati yang sehat. Karena kita ni masing-masing tidak sama. Maaf bapak ibu, ada yang suaminya ngirim tiap bulan 2 juta, 3 juta, tapi kerja di Malaysia, kerja di Korea. Suami kita pacak ngasih 200, 500 seminggu, paling 250 seminggu, tapi kumpul beda. Duit banyak dikirim, tapi lakinya jauh. Yang kita ni pas-pasan ya, tapi kumpul. Ada rumah kecil, anak banyak. Tapi ada rumah gedung sepi nian. Kita nangis ngurus anak, yang rumah gedung tu nangis mengharapkan anak. Belum Allah kasih keturunan. Ada kebun luas, karet banyak, sawit banyak, habis duitnya bayar hutang keluarga tu lah. Yang kita sederhana tapi hutang tidak punya. Jadi beda-beda. Ada yang rezekinya banyak, itu karirnya bagus, rumah tangganya berantakan. Ada yang rumah tangganya akur, karirnya anjlok, lah sarjana suaminya, sarjana istrinya, tapi tidak seperti orang-orang. Jangan disamakan. Jaga guna sekolah al-qad, tidak usah itu. Nah ini kita, maka itulah untuk kita melatih hati. Ibu pacak nengok UJH ni, setelah UJH jadi gubernur, setelah UJH mondar-mandir selama. Ibu tidak tahu kalau saya pernah terusir dari kosan. Ibu tidak pernah tahu macam mana saya mengharapkan gaji ngajar ngaji 3 hari lagi nak lebaran, Rp1 tidak dibayar orang. Wallahi demi Allah, 3 hari lagi nak lebaran, ngarapkan ngajar ngaji ni lah, selawe seorang, orang 375. 3 hari lagi nak lebaran, duduk sudah ngaji ni. Lah ngapa belum balik Jun? Ida yuk kata. Kalau lah ada rezeki, belum, sudah lebaran lah yuk. Ya Allah, duit lain tidak ada. Gaji ngajar ngaji ni lepas dibayar, tidak dibayar orang. Orang tidak tahu tentang itu. Untuk apa saya cerita di sini? Bahwa jangan kita pernah nengok nasib orang tu setelah sukses. Macam mana yang menuju sukses, kita tidak tahu. Itu. Maka jangan pernah menyesali kini. Cara seimbang perjuangan apanya yang tidak seimbang. Tuhan pasti ngatur itu. Itu hati yang lurus, hati yang bagus. Itu masalah hati. Yang kedua, lisan. Arti lisan tu banyak. Dalam Al-Quran arti lisan tu pertama panca indera, alat pengecap. Misca kemis. Aduh. Dia ucap. Hati terasa enggak kan? Kita sutih lah. Ban terasa. Aja biasa gini, biar putih ya.
doa panca indera. Mesin ca kencep. Pergi aja doa panca indera kena. Guna lisannya lidah. Yang kedua, sebagai alat bicara. Alat bicara. Itu lisan. Yang ketiga, sebagai alat mentransformasi, menyampaikan pikiran kepada orang. Model saya sekarang ini nak nyampaikan apa yang ada di pikiran saya ngomong model ini. Itu gunanya lisan. Yang ketiga, muncul kesan yang baik. Awaklah tua, tiap sebentar moga melapa. Itu sudah awak tua ai gayangnya. Kecek melapak tua ai panjang. Tidak ada orang senang macam tu. Bisa jadi meninggalkan kesan yang baik itu. Alhamdulillah. Be tegak laka ada laka titik casi perlu lai titik nah yang penting atai lapang umat lai atai speed cah naik gunung pade kata-kata. Woi payah coam ngetiam keme apai. Woi ya Allah jar kaya kuni Tuhan casi kuni dibaik mungkin tahunnya cah dapat pai tapi sudah yo Tuhan melejar kai geleyin. Oh elak kata-katanya. Saat kami wa astagfirullahalazim mak madak keceo. Janu ada masalah kada. Ribut biasa baik. Blumbar kila, tenang pikiran, keker anak-anak. Ya Allah, kusep dado tu ngucap. Pade kata-katanya. Dia tu melapor saat kami baik ko saat uyo tu giuai. Tak boleh. Jadi itu dari lisan. Itu kita tahu. Yang kelima, lisan itu artinya doa. Baca doa, mendoakan orang. Lah mai pe setem daya berakat umroh, masya Allah. Mudah-mudahan lancar ya Allah. Tolong we doa kuah. Amin. Tolong doa kita mendoakan orang, orang doakan kita. Aduh. Gen mimin sabunnya. Unu lahir ya Allah. Lawih manui, lawih manui. Doa baik lawih manui, lawih manui. La doa baik lawih lasin lau selawihnya manui. Lawih manui. Alhamdulillah. Ya Allah, alang kebaik jerkai debat banak dapat dua weh. Doa yang baik. Aduh, doa. Itu lisan. Nah, ini arti lisan. Dalil menjaga lisan. Salamatul insan fi hizil lisan. Selamat manusia itu kalau pacak menjaga lidahnya. Qad aflahal mu'minun, beruntung orang beriman itu. Alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum anil lagwi muridun. Salatnya khusyuk, lidahnya terjaga. Maka perlu menjaga lidah. Pada tunoo lidahmu harimaumu. Itu. Maka hati-hati dengan lidah. Yang kita tengok belum tentu senang. Ini gelas. Kalau ini isinya air putih, boleh dites. Masukkan pensil ke dalam. Tengok di sini. Bengkok dia. Pensil tu bengkok. Cuba ni bang. Idaknya bengkok. Ngapa? Mata ni galak tertipu. Segala cerita di Bengkulu tu ada nenek tua tinggal dengan menantunya. Dia ngomong dengan menantunya, masak kerak nak. Kata menantunya, nak ngapo makan kerak mak, nasi kita ada. Aku selera kerak. Nyo sayang dengan mertuanya ni, mak baknya lah mati, tinggal mertua tino seorang ni. Dimasai oleh menantunya, dikasihnya nama kerak.
kuahi dengan mie nak katanya. Dikuahi mie rebus, bawa ke teras. Weh malu mak makan kerak di teras. Aku nak berangin katanya. Dibawa ke teras. Menantunya masuk. Waktu ni makan mie campur kerak, makan kerak begulai mie di teras. Orang lewat. Gen mu awak ka lapi magi ya awak stamangku. Am de cies mini dah. Majlis taklim saine dah. Catang aja bab dah. Lah sigep ni, we magi tuang dah ka. Lapi madalau kau kemia. Haram lamuan uku coa majlis taklim cuma coa kaget tuang ka we. Ribut situ tuh. Apa salahnya orang dua beranak ni? Tidak ada salahnya. Ngapa mata kita yang salah? Maka itulah, jangan mudah menilai, jangan mudah ngambil kesimpulan atas orang lain. Hati-hati kita. Itu. Allah berfirman surat Qaf 18. Ma yaltabis min qauli illa lidaihi raqibun atidun. Tidak suatu ucapan yang diucapkan melainkan ada malaikat rakib dan atid mencatat. Ngomong yang baik dicatat oleh malaikat, ngomong yang buruk dicatat oleh malaikat. Marah dengan anak boleh, tapi jangan galak nyumpah anak. Weh belek kau gacang pas sama laut. Jangan. Weh belek kau gacang calon bupati. Kita marah. Weh gayang calon gubernur ya. Cak nama tu lah boleh ngomong. Atau calon presiden, atau calon kapolda. Ini ngomong umpan semua laut. Begitu nyobain ke pantai, hilang di laut dah. Salah maknya ngecek umpan semua laut itu. Maka hati-hati kita ngomong. Kemudian di hadis tentang dalil menjaga lisan, dari Abu Hurairah, barang siapa man kana yu'minu billah wal yaumal akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berbicara yang baik atau diam saja. Daripada ngomong yang tidak benar, lebih baik diam saja. Karena diam tidak tercatat kita ngomong yang buruk, gunanya tidak ada, manfaatnya tidak ada. Kalau kata sudah tertarik, tidak pacak itu, ditarik lagi. Itu hati-hati kita dengan lidah. Kemudian barang siapa memberikan jaminan kepadaku untuk menjaga apa yang di antara dua janggutnya dan antara dua kakinya, maka kuberikan kepadanya jaminan masuk surga. Antara dua janggut maksudnya kumis dengan janggut. Siapa yang pacak menjaga mulut dan antara dua kaki itu maksudnya kemaluan, baik lanang maupun jaminannya surga. Mulut terjaga, kemaluan terjaga. Hati-hati kita. Zaman kini ngeri kita. Punya anak lanang lebih ngeri dari punya anak tino. Ngapo? Metean sama lanang. LGBT. Ya Allah. Ini kondisi sekarang. Terakhir, bahaya lisan. Rasul pernah ngomong dengan sahabat, atadruna manil muflis? Tahu tak kamu orang yang bangkrut? Tahu Rasul. Punya duit, duitnya habis. Punya harta, hartanya habis. Lah, kata Rasul. Tahu. Orang yang bangkrut kelak mati, bawa pahala solat, bawa pahala puasa, bawa pahala zakat, bawa pahala beramal majlis taklim, habis pahala itu. Ngapo? Kelak ada pengadilan Allah yang diadil seadil-adilnya. Tegak di hadapan Allah, disidangkan oleh Allah.
siapa yang bermasalah kepada Fulan bin Fulan, ngomong itu, ya Allah, kece ustadz, kece kiai, kece ulama dulu, disinilah tempat menuntut keadilan. Yo, kata Tuhan, ngapo? Aku ada masalah dengan beliau. Ngapo? Tanah kami berbatasan dengan tanah dia. Dia ngambil tanah aku 1/2 meter kali 5. Aku kecek bayar baik, tidak dibayarnya. Atau ganti baik dengan tanah di belakang, tidak digantinya. Sampai kiamat. Akhirnya rumah aku tidak pacak kumagarnya lagi, karena sudah diambil tanahnya. Aku tidak ikhlas, ya Allah. Nah, kata Tuhan, tidak ada pembayarnya di sini. Ambil pahala solatnya, habis pahala solat. Tegak lagi yang lain. Kau ngapo? Ya Allah, kinilah aku berani ngomong. Ngapo? Aku sego dapat anak dulu. Laki aku hitam, aku kumbang. Anak kami putih. Mulut dia lila ngomong, kalau bukan anaknya, bapaknya hitam, maknya kumbang, anaknya putih. Rambut aku lurus, rambut suami aku lurus, rambut anak kami keriting. Coba ditengok, rambut aja tidak sama. Itulah darah daging kami, ya Allah. Sego punya anaknya sumur umur dapat 1 tulah. Tiap harinya ngecek, aku tidak yakin anaknya, aku tidak yakin anaknya. Kalau ini, kalau itu, kami pindah dari dusun itu, ya Allah. Takut aku anak aku nih tersinggung, kelak rusak pendidikan. Aku nuntut, ya Allah, sakit hatinya. Ambil pahala puasa biar habis 2 cuka. Nunjuk lagi. Ngapo? Woi, aku ada masalah dengan dia. Aku ni bendahara arisan. Dia ni lah yang tukang ngece. Tidak ditulis nama sianu, tidak ditulis. Iya, barang tu arisan orang 30, baru ngocok 3. Belum kah keluar segalanya. Itu. Dia ni lah tukang provokasi sehingga pecah arisan kami. Sebagai bendahara aku malu, ya Allah. Ambil pahala zakat, labis, tinggal 1 lagi pahala pengajian. Ada yang nunjuk, kau ngapo? Aku dulu calon, berhenti dari pegawai negeri, ancalek. Dia ni lah ngomong, kalau hasil korupsi caleg tu, dari mana dapat duit? Kalah aku, ya Allah. PNS lepas, caleg tidak dapat. Gara-gara dia ni lah. Ambil pahala pengajian, habis. Ada lagi yang nunjuk, lah kau ngapo? Aku dulu mati kecelakaan, ya Allah. Dia ni lah tukang memvideokan. Balung aku nampak, jilbab aku terbuka, rambut aku tergerak dia foto. Aku tidak ikhlas orang nengok aurat aku, ya Allah. Gara-gara dia ni lah yang moto, yang nyerakkan video aku ngecek kecelakaan. Ya, kata yang diadil, habis palona. Dosa kau timbunkan ke situ. Itu gara-gara lisan lah. Jangan sampai kita ni mati membawa sakit hati orang banyak. Ada orang ngecek, Bapak Ibu, sebentar lagi kita nak nguburkan sianu bin sianu. Kalau ada salahnya minta maaf. Ikhlas Bapak Ibu, ikhlas. Ikhlas tu di bibir tapi hati bengkak. Cigab jako bibir gayang yang mujua si mata, ya. Oh, itu. Orang cah beragam. Ada kulo kan ada. Nah, cah si udip si dah ku ada kulo. Loh, dakon. Gi pasua udi. Cuman kudo nak kide. Itu gitu. Mati bawa model itu tidak nyaman. Orang nak lewat kuburan kita tidak ndak. Batu berayak mini ada dalam leuyeun kan, cak. Game lah kalau batau gayang oh. Kalau orang jahat mati kita diupat orang. Itu gara-gara lisan yang tidak baik. Nah, sebagai majelis taklim yang baru tumbuh, jago nian lisan.
Ini kadang-kadang habis bahan upek suaminya lah di upeknya tu. Untuk apa? Poong caduk di. Aduk ku poong lek bajakon. Tak usah. Biar. Untuk apa? Nah, ini menjaga lisan. Dari mana lisan ini baik? Dari hati yang baik. Dari hati yang baik memunculkan lisan yang baik. Jangan harap muncul lisan yang baik kalau tidak ada hati yang baik. Sekarang ini kita sedang menata hati. Lewat apa? Lewat bermajlis taklim. Tak usah muluk-muluk pengajian nyebut ketua. Di majlis taklim masing-masing mungkin belajar Iqra, cukuplah. Jangan sampai kita tidak baca ngaji itu. Bab ngapo setiap organ tunggal tahan belum makan, jangan sampai sedang makan dipanggil nyanyi. Itu. Tapi kalau ngaji kita tidak baca, tidak ada gunanya. Lemak kalau kita mati dari jam 6 pagi sampai jam 6 petang. Kalau mati jam 2 malam, siapa nak kita gedor? Orang tidak berani bangun tengah malam sekarang. Sepintar-pintar kita nyanyi, tidak mungkin suami sakarat maut kita menyanyikan malam ini malam terakhir bagi kita. Pasti kita ngaji. Kami sering yasinan Pak Ustaz, baca dan ngaji, lah ada Latinnya. Membaca Al-Quran pakai huruf Latin haram hukumnya. Ya bos, lah ya. Huruf Al-Quran itu tidak bisa ditulis dalam bahasa manapun. Tidak percaya, coba baca walad dolin tu. Tulisannya walad dolin. Yasin tu tulisannya Yasin. Kalau orang tidak bisa baca Al-Quran, bahaya. Maka perlu programnya di masing-masing majlis taklimnya. Siapa yang pacak ngaji, ajarkan metode Iqra, aba. Saya pernah ngaji, ngajar-ngaji orang tua-tua tu, alhamdulillah bisa. Kalau kita tekun 6 bulan atau 1 tahun, seminggu sekali kita belajar, bisa. Tidak ada gunanya. Walaupun kita lincah bahasa Inggris, mati masuk kubur kelak, tidak ditanya what name, tidak. Ditanya bahasa Al-Quran. Itu. Ini gunanya kita bermajlis taklim. Seiring dengan itu, jangan ange-ange tai ayam. Gitu. Ngapa? Karena tidak semua ustadz itu bisa kita konfirmasi kehadirannya. Boleh jadi nanti kita undang ustadz A, yang datang ustadz B. Nah, oleh karena itu lagi yang nyot kau ya ada. Itu. Maka bukan masalah ustadznya, tapi kemauan kita bagaimana membina. Yang ketiga, la Islam illa bijamaah. Tidak ada gunanya Islam kalau tidak berjamaah. Sekarang ini alangkah mudah orang ngacaukan Islam. Posting orang sini dikput, ada orang sembahyang tidak benar, entah non muslim yang sembahyang tu kita lah ribut itu. Ada ceramah ustaz yang nyeleweng dikit kita lah ribut. Jangan ditonton, jangan gitu. Ada ustaz orang tanya, "Ngapo Pak Ustaz benar ada video ni?" Ada ustaz ngomong, motong kuku itu jangan hari ini, jangan hari. Motong kuku hari Selasa, sakit tidak pacak sembuh. Motong kuku hari Rabu, rezekinya kurang. Motong kuku hari Sabtu, tidak dapat jodoh. Motong hari alam kesegotom tok slonyo. Tidak ada hadis aturan masalah motong kuku, tapi Allah suruh jaga kebersihan dan tidak boleh berkuku panjang. Aduh, kebila nak motong ya silakan. Orang dulu ngomong tidak boleh motong kuku malam. Ngapo? Takut luko. Sekarang listrik sama kayak siang, silakan. Tidak ada masalah itu. Tapi kita jangan terpesona untuk yang model itu. Ada baru-baru ini ustaz juga ngomong haram perempuan ke kubur, haram perempuan ke kubur. Itu mazhab Hanafi. Mazhab Syafi'i makruh hukumnya.
Ngapo makruh? Tidak haram, boleh asal kuat. Tapi kalau tidak kuat, tidak usah ke kubur, tidak apa-apa. Tapi tidak haram. Jangan kita mudah panik dengan masalah-masalah yang seperti itu. Ibu-ibu, saya kasih kesempatan kalau ada 1-2 pertanyaan sebelum kita tutup dengan doa. Ada? Ada Pak. Silakan tanya. Silakan. Tidak usah pakai cerocok, mungkin kedengaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Tesia Pustasari. Saya dari perwakilan dari Majelis Taklim saya nilai. Kondisi Ustadz yang ingin saya tanyakan adalah apabila seseorang tidak bisa menjaga lisannya, apakah orang tersebut bisa dikatakan tidak baik? Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ayatul munafikun salasun. Ciri orang munafik itu 3. Wa iza akala kadzdzaba, kalau dia ngomong dusta, kalau dia berjanji khianat, ingkar, kalau dikasih amanat dia khianat. Kalau ngomongnya tidak pacak dipegang, macam mana kita nak nilai baik itu tuh? Maka kalau orang ngomongnya tidak bisa kita pegang omongannya, bak bamasai dan mendepuluat do. Itu bukan orang yang baik yang demikian itu. Kita hindari hal yang demikian. Maka kalau nak ngomong jangan pasti, tapi insya Allah.